Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robert Al-Khairi dari program studi bimbingan konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pemahaman tingkah laku, yang mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Sekian dan silakan simak untuk selanjutnya. Baik, untuk pengenalan, ini adalah 3 materi yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah pendidikan karakter, yang kedua adalah motivasi dan sugesti, yang terakhir adalah mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Baik, masuk pada materi pertama, yaitu pendidikan karakter. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pendidikan sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena kita sekarang ini pun sedang berada di dalam proses pendidikan itu sendiri, mana diharapkan pada pendidikan ini dapat membentuk seseorang yang ke arah yang lebih baik lagi. Maka dari itu, pengertian dari pendidikan karakter itu sendiri secara umumnya memiliki arti proses membentuk karakter pastinya, di mana karakter itu dibentuk dari kebiasaan, dan kebiasaan itulah hasil dari perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, yang pastinya dengan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, ataupun kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi di dalam pendidikan karakter ini pula berusaha untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika pada umumnya. Tentu saja nilai etika ataupun akhlak ini adalah akhlak yang baik pula. Walaupun beberapa ahli berbeda-beda dalam menyampaikan ataupun mendefinisikan tentang pendidikan karakter tersebut, tetapi pada intinya hal yang diinginkan adalah membangun ataupun menumbuhkan pribadi-pribadi karakter seseorang yang lebih baik lagi gitu. Adapun tujuannya pendidikan karakter tersebut, pada dasarnya tujuan utama pendidikan ini adalah membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan saling bergotong royong. Dari itu, nilai-nilai inilah yang harus dapat kita didik pada anak-anak generasi muda selanjutnya, agar nilai-nilai yang sudah ada dapat terpelihara dan terjaga hingga ke depannya. Baik, selanjutnya adalah materi kedua, yakni mekanisme perilaku, yang mana nanti akan saya jelaskan teori tentang humanistik, behavioral, dan psikodinamik. Baiklah, teori psikodinamika dalam mekanisme perilaku. Jadi, teori psikodinamika ini merupakan teori yang menjelaskan perilaku kepribadian dalam artian dinamika energi yang tidak disadari dalam diri seseorang. Baiklah, pada psikoanalisis Sigmund Freud, dia mengemukakan id, ego, superego, yang mana id itu sendiri mempunyai arti ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Sedangkan maksud dari ego di sini, ego itu terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat. Ego bekerja menurut prinsip mereka. Nah, superego ini mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu tersebut. Ini yang menjadi kata hati yang berusaha mempengaruhi perilaku untuk menyesuaikan diri dengan harapan sosial ataupun dengan masyarakat luas. Maka dari itu, id dan superego sering bertentangan, artinya bertolak belakang, sehingga menyebabkan kegelisahan, kesalahan, dan gangguan. Dan ego itu sendiri
berupaya memperkecil konflik dengan menjaga keseimbangan dari dorongan insting dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, dalam penjelasan ini secara tidak sadar bahwa kepribadian seseorang itu, alam bawah sadar seseorang itu mempengaruhi kepribadian dari seseorang itu sendiri. Dengan adanya ego, superego yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, maka alam bawah sadar juga bekerja untuk membentuk kepribadian seseorang itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah teori behavioral. Jadi pada teori ini memandang bahwa pola-pola perilaku manusia itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Pada aliran ini atau aliran behavioral menjelaskan bahwa tingkah laku manusia itu sebenarnya dapat dibentuk dan diciptakan sesuai keinginan kita sendiri dengan melalui itu tadi, stimulus, penguatan, dan pembiasaan pada lingkungan. Mengetahui bahwa ada beberapa ahli ataupun pakar dalam aliran ini, antara lain adalah Thorndike, Watson, dan Skinner. Adapun Ivan Pavlov dan lain-lainnya adalah aliran-aliran yang menggunakan aliran behavioral. Baik, yang terakhir adalah teori humanistik dalam mekanisme perilaku. Jadi teori humanistik ini memandang bahwa perilaku itu bertujuan, jadi mempunyai tujuan, yang berarti intrinsik seperti niat, motif, dan tekad di dalam diri individu yang merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku. Dan pada teori inilah muncul teori hierarki kebutuhan Maslow, yang mana nanti akan saya jelaskan. Nah, baik, ini adalah teori hierarki kebutuhan Maslow, yang mana pada teori ini disebutkan bahwasanya manusia itu harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasi dirinya. Jadi pada teori kebutuhan Maslow ini, mengaktualisasi dirinya itu adalah suatu hal yang puncak pada pribadi seseorang. Yang mana pada teori ini juga meyakinkan bahwa jika individu itu misalnya tidak terpenuhi kebutuhan yang paling bawahnya, yaitu kebutuhan fisiologi, maka kedepannya dia tidak akan menjadi pribadi yang semangat, tidak akan menjadi pribadi yang mempunyai pandangan hidup, mempunyai prinsip hidup yang kuat. Nah, maka dari itu teori kebutuhan Maslow ini melihat bahwa seseorang individu yang memiliki prinsip yang kuat ataupun tujuan dan motivasi yang tinggi itu karena kebutuhan fisiologi ataupun kebutuhan yang paling rendah pada diri manusia itu sudah terpenuhi semuanya. Maka jika sudah terpenuhi akan naik tingkat, rasa aman pun ada, setelahnya adalah kasih sayang, penghargaan, dan yang terakhir yang paling tertinggi adalah aktualisasi diri. Maka itu semua akan menjadi lebih kepribadian manusia itu akan lebih baik lagi, akan lebih bersemangat, berinovasi, dan termotivasi. Baik, masuk pada materi ketiga, yakni motif, motivasi, dan sugesti. Nah, jadi pada pembahasan motif kali ini, motif memiliki pengertian dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Jadi pada intinya, motif ini berpengaruh pada kepribadian ataupun pada pergerakan manusia itu sendiri. Karena jika misalnya seseorang melakukan sesuatu tanpa motif, maka apa yang dikerjakan akan terasa
kurang keinginan untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu, motif seseorang juga menentukan tujuan yang ingin dicapai ataupun yang ingin dikerjakan pada kepribadian orang tersebut. Sedangkan motivasi diartikan sebagai kondisi aktif dalam diri individu yang terjadi pada saat motif berhubungan dengan pengharapan. Nah, jadi pengharapan ya. Pengharapan bahwa tindakan merupakan alat untuk meraih tujuan dari motifnya tersebut. Timbulnya motivasi untuk melakukan suatu perbuatan berasal dari adanya interaksi antara motif dengan faktor lain dalam situasi yang dihadapi. Maka dari itu, motivasi dan motif itu tadi itu ada kaitannya dan saling berhubungan erat antara satu sama yang lainnya. Terakhir adalah sugesti. Nah, jadi sugesti ini adalah suatu proses di mana seseorang individu itu menerima suatu cara penglihatan ataupun pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Jadi sugesti ini juga dapat berpengaruh pada perilaku seseorang karena dapat memberikan motivasi dan juga dapat memberikan persepsi ataupun cara pandang baru terhadap tingkah laku seseorang. Dengan mensugesti hal-hal yang baik pula juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.